Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Perjalanan. Bergerak ke selatan sekitar 500 meter dari makam Pangeran Boros Ngora, terdapat sebuah bukit yang juga dikeramatkan warga sekitar Langkok. Di atas bukit yang luasnya sekitar 5 hektar ini, terdapat 3 buah makam tanpa nama yang oleh masyarakat disebut makam Mbah Bengkong. Dengan rindangnya pohon Kamboja, makam ini terkesan sangat menyeramkan. Padahal tidak ada pohon besar lain di sekitar. Tentang kekeramatan makam Mbah Bengkong ini, sudah tidak diragukan lagi. Banyak orang yang sudah mengalami hal-hal mistis, termasuk warga sekitar. Kisah mengharukan juga dialami oleh Abdurrahman, di tahun 2010 silam, tentang pesugihan Mbah Bengkong. Abdurrahman yang lebih dikenal dengan nama Oman, tersenyum puas sambil menghitung uangnya. Pria berusia 45 tahun dengan 3 anak itu, mendapat rezeki yang cukup banyak. Selama ini dia berprofesi sebagai tukang ojek di pangkalan desa. Entah kenapa, hari itu banyak pendatang yang berkunjung ke makam Mbah Bengkong. Di antara para penumpangnya, ada yang secara terbuka memberitahukan tujuannya untuk lebih mencari wangsit. Dia berterus terang sebagai tukang nomor togel, dan mencari kode demi menembus angka jitu. Memang hal yang paling populer di makam Mbah Bengkong, adalah sebagai ajang mencari kekayaan. Dulu ketika sumbangan dana sosial berhadiah, atau yang dikenal sets dilegalkan pemerintah, makam tersebut ramai dikunjungi orang, yang ingin mencari kode buntut. Dari kisah itu, ramai diperbincangkan, kalau banyak yang mendapatkan angka jitu, hingga menjadi orang kaya mendadak. Sejenak kemudian, Oman menaruh uangnya dalam dompet. Hari mulai menjelang senja, membuatnya berniat untuk pulang. Di pangkalan tersebut, tinggal dia seorang diri, semua rekannya sudah pulang semua. Ketika hendak pulang, datang 2 orang pemuda menghampirinya, mereka memperkenalkan diri sebagai Denny dan Iwan, yang berasal dari daerah Jakarta. Iwan kemudian menjelaskan tujuan mereka, untuk mendatangi makam Mbah Bengkong. Meski hari sudah senja, namun tidak membuat Oman membuang rezeki yang datang, apalagi dia sudah menguasai medan, yang membuatnya tidak khawatir. Makam Mbah Bengkong, juga lokasinya tidak terlalu jauh dari rumahnya, sekitar 1 kilometer saja. Dia pun akan mengantar mereka, dengan berboncengan 3. Namun karena memiliki tujuan khusus, maka Oman mengajak mereka menemui Pak Sanusi dulu. Dia adalah ketua kampung, yang dikenal sebagai juru kunci makam. Dengan diantar Pak Sanusi, Oman dan 2 orang tamunya itu, menyusuri jalan setapak. Setelah tiba di makam Mbah Bengkok, saat senja itu, Oman masih bisa menyaksikan dengan jelas, keadaan di sekitar makam. Tanpa membuang waktu, Pak Sanusi mulai komat kamit merapal mantra, untuk membuka tabir alam gaib. Di sana sesajian dan asap yang mengepul, untuk mengundang kedatangan para lembut, penghuni makam keramat tersebut. Setelah selesai, Pak Sanusi kemudian menyuruh keduanya, untuk melakukan meditasi malam itu. Dia juga berpesan, agar mereka jangan takut dan kabur, jika kedatangan sosok makhluk halus. Pak Sanusi akan memantau dari rumah, dan dipastikan, jika sosok itu tidak akan menyakiti. Selanjutnya, disuruhnya agar Iwan dan Dani, untuk mengutarakan apa yang dipinta. Setelah itu, Pak Sanusi bersama Oman, meninggalkan lokasi pemakaman. Sekitar pukul 3 dini hari, Oman yang tidur pulas, dikagetkan dengan ketukan keras di pintu rumahnya. Dia berlari membuka pintu. Dia hampir saja terjatuh, karena 2 orang dari luar, langsung menyerbu masuk ke dalam. Ternyata, mereka adalah Dani dan Iwan. "Ada apa ini?" tanya Oman. Keduanya tidak ada yang menjawab, mereka hanya melotot dengan mulut menganga, seperti hendak bicara, tapi yang keluar dari mulut mereka, hanya suara mengeluh yang tidak jelas. Nampak sekali, raut wajah mereka sangat ketakutan, pakaian mereka juga belepotan dengan tanah merah dan basah. Melihat itu, Oman segera mengambil air putih, dan menyuruh mereka meminumnya. Sejenak mereka merasa tenang, Dani menceritakan kejadian yang baru saja dialami. Sepeninggal Pak Sanusi dan Oman,
mereka berdua kusuk bersemedi, sambil meminta pada penghuni gaib makam. Dani berterus terang, jika mereka berniat mencari kekayaan, dia sudah bertekad untuk melakukan pesugihan. Apapun resikonya, yang penting tidak menumbalkan nyawa sendiri, ataupun keluarga. Dani sempat mengeluh, karena tidak ada apapun yang muncul. Selang beberapa menit, tiba-tiba angin bertiup kencang. Mulanya, Denny dan Iwan menganggap itu adalah angin biasa, karena makam tersebut berada di atas bukit. Tapi lama-lama, mereka merasa, jika angin itu hanya berpusat di sekitaran mereka saja. Setelahnya, terdengar suara, dari atas pohon Kamboja, tepat di atas kepala mereka. Serentak, Dani dan Iwan membuka mata, lalu mendongakkan kepala. Mereka melihat sosok perempuan, dengan wajah sangat hancur, tidak ada bola mata, dan hidungnya bolong, memperlihatkan lubang yang hitam. Pakaian putih kumal yang dikenakan, tampak berlumuran darah segar. Melihat penampakan sosok menyeramkan itu, nyali dua pemuda itu pun menciut. Perlahan mereka duduk sambil merapatkan diri. Tangan mereka yang tadinya berada di atas lutut, beralih ke depan, dan saling berpegangan. Sebenarnya, Dani sudah berusaha memberanikan diri, tapi kekuatan terus bergejolak, yang dirasakan, hanya rasa takut dan tidak tertahankan. Suara sosok tersebut, sangat mengerikan, diiringi kemudian sesekali melompat, dari satu pohon dan pohon yang lain. Ketika melayang, sosok itu tampak tipis, seperti sehelai kain saja. Keberanian, dan seketika tekad yang sudah bulat pun sirna. Pada akhirnya, mereka memilih menyelamatkan diri, dari sosok yang dianggap ancaman tersebut. Mereka lari tunggang langgang menerobos ilalang dan perkebunan singkong, tanpa berani menoleh ke belakang. Mendengar cerita itu, Oman hanya terdiam saja, dia sudah bisa menebak hal itu akan terjadi. Setahunya selama ini, banyak orang yang berniat mencari pesugihan di makam Mbah Bengkong, namun akhirnya, mereka membatalkan niat itu, ketika makhluk halus di sana menampakkan diri. Padahal sesuai pesan Pak Sanusi, makhluk halus itu, bisa diperintah jika berani menghadapi mereka. Menjelang subuh, Oman mengajak keduanya menemui Pak Sanusi, yang ternyata sudah duduk di teras rumah, dengan rokok di tangan. Rupanya, dia yang memantau lewat ilmu kebatinan, sudah tahu dengan apa yang terjadi. Pak Sanusi menjelaskan, kalau dia tidak bisa membantu banyak, karena sudah ada porsi tersendiri, dan pada kenyataannya, kebanyakan dari para pemburu pesugihan, tidak mampu menjalankan ritual. Pagi itu juga, Denny dan Iwan berpamitan pulang, tidak ada lagi niat untuk bersekutu, dengan makhluk penunggu makam Babeng. Sementara, selepas mengantar mereka, Oman yang selama ini merasa penasaran, kembali menemui Pak Sanusi. Dia menanyakan perihal pesugihan di makam Mbah Bengkong, apakah nyata, atau hanya bualan saja. Pak Sanusi menceritakan, tentang keramatnya makam tersebut. Dari deteksi gaibnya, makam keramat itu memang dihuni banyak makhluk halus, yang bisa diajak bersekutu oleh manusia, terutama dalam masalah pesugihan. Di tempat tersebut, bisa mengambil harta berupa uang, ataupun logam mulia. Namun tetap ada imbal balik, dari persekutuan tersebut. Sehingga tidak semua orang, mampu melakukan. Selain orang awam, perburuan tersebut juga dilakukan, oleh para dukun, termasuk paranormal. Mereka tahu, bagaimana cara menangani permintaan, dari penghuni makam. Dari keberhasilan yang dilakukan oleh orang pintar, ada yang bersaksi, jika mereka merasa senang, karena mampu menarik uang, dan menjadikan hidupnya sangat berkecukupan. Kesaksian yang diceritakan pada Sanusi, adalah tentang rekening pelaku, yang selalu terisi uang, setelah melakukan ritual. Mungkin dia akan sadar, jika suatu saat, ada pertanggungjawaban yang dibebankan, ungkapan Sanusi. Tentang sejarah makam Mbah Bengkong, dia tidak tahu secara pasti, asal-usulnya. Dalam bahasa Sunda, Bengkong adalah seorang tukang sunat. Di zaman dahulu, yakni di masa sebelum dunia medis merambah perkampungan. Seorang Bengkong, harus memahami struktur tubuh manusia, selayaknya seorang dokter.
Selain itu juga, harus paham dan menguasai ilmu tabib, karena harus bisa mengobati anak setelah disunat. Dan yang terpenting, seorang bengkong harus menguasai dunia spiritual. Kisah dari Dani dan Iwan, membuat Oman merasa bersyukur, karena dia terhindar dari pikiran tentang pesugihan. Meski beberapa kali mengantar penumpangnya, namun dia tidak terpengaruh, dengan alasan apapun. Dia sudah merasa cukup, atas apa yang Tuhan titipkan, dan itu pula yang diajarkan pada anaknya. Tentu bekal ilmu agama yang baik, akan menjauh dari rayuan setan. Sekian, cerita yang bisa saya bawakan. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Dan jika ada salah kata, ataupun ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.